yang cewek-cewek yang lagi nonton, sorry aja nih gitu. Kalau buat isi pertama mah udah nggak bisa gitu ya. Kalau isi kedua, ketiga, keempat, nah Bapaknya dulu itu. urusannya beda. Itu bapaknya dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di sini bersama saya, channel Ibnu Adam Official, dan sekarang saya lagi main lagi ke rumahnya saudara Erlan. Kita di sini bakal cerita-cerita tentang bagaimana hijrahnya saudara Erlan sampai sekarang ini dan hijrahnya. Gimana? Sehat lah? Alhamdulillah sehat. Jadi kita nih pengen tahu gitu, sekalian kita sharing ke teman-teman yang lagi hijrah, proses hijrah gitu. Jadi pengen berbagi pengalaman lah, termasuk jadi Erlan ini termasuk teman saya yang menyusul proses hijrah. Karena saya sama, saya itu lagi proses hijrah dan dia menyusul gitu, menemani saya. Jadi kira-kira alasannya apa gitu bisa hijrah gitu, awalnya tuh gimana itu bisa hijrah gitu? Awalnya sih ya kita apa ya, kalau saya pribadi gitu ya, saya pribadi sih saya ingin lebih mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa aja, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jangan selama ini kita hidup di dunia ini kan apa sih yang kita harapin di dunia ini, lain karena di dunia ini kan baratnya hidup itu nggak kekal ya. Yang kekal itu di akhirat, kita harus mencari ya kehidupan setelah hidup di dunia ini, bekal di akhirat ntar gitu maksudnya. Jadi ya intinya mah lebih mendekatkan diri ke Allah itu menjadi lebih tenang gitu. Jadi hati atau pikiran itu menjadi lebih tenang. Nggak ada kejadian apa gitu, apa ngimpi, apa ngerah ada kejadian apa gitu yang bikin wah ini kayaknya gua harus berubah ini. Ada nggak? Kalau saya pribadi sih nggak ada ya Pak. Nggak ada kejadian kesan yang kayak batu gitu. apa gimana gitu. Enggak sih, nggak ada kejadian kayak Pas sakit gara-gara sakit kan bisa ada tuh orang kayak gitu tuh. bener. Dia sakit, wah kayaknya gua mau mati. Orang kalau kayak gini mah kayaknya gua harus tobat nih gitu kan ada. Enggak gitu enggak. Saya nggak ngerasain yang seperti itu sih. Berarti ini aja keinginan dalam diri aja Keinginan dalam diri untuk merubah diri menjadi lebih baik aja gitu. Karena kan saya juga dulunya kan ya belum, beratnya hidupnya belum benar ya gitu. Coba memperbaiki diri dulu ya, mendekatkan diri kepada Allah. Itu mulai hijrahnya kapan itu? Saya belum lama sih Pak, maksudnya belum lama itu, belum sampai bertahun-tahun atau ya pokoknya baru hitungan kurang lebih ya memperbaiki diri ini ya 7 bulanan lah. 7 bulanan mendekatkan diri kepada Allah itu 7 bulan, 7 bulanan dia. Berarti 7 bulan ini, oh berarti udah lama ya? Minta 7 bulan itu berarti udah lama. Lumayan, belum lama lah. Udah lama itu, udah lama. Pantas ini, apa ya? Dia itu orang yang termasuk cepat di prosesnya. Karena banyak teman-teman saya juga yang sering saya deketin gitu, buat apa? Ngajak gitu. Tapi saudara Erlan ini termasuk yang nggak saya ajak sebenarnya. Dia malah menawarkan diri gitu. Jadi sering banyak minta apa pendapat gitu. Padahal ya sebenarnya ada banyak teman-teman saya yang sore di pinggir jalan. Banyak teman saya yang ya sejaman sama saya itu yang masih sama kayak dulu gitu, sama ketika saya juga dulu masih
bandel-bandel ya dengan mereka gitu. Banyak yang masih sama kayak mereka kayak dulu gitu, belum ada perubahan. Nama yang target saya itu ya mereka sebenarnya, tapi terkadang emang gitu, yang kita ajak itu belum tentu mau. Iya, Tapi kadang gantung diri sendiri sih, Pak. iya, yang nggak kita ajak malah datang sendiri, karena tuh begitu. Dan saudara ini termasuk yang sering ngobrol masalah agama, itu ngajak ngobrol masalah agama ke saya, sharing lah gitu. Iya. Terus gimana tuh ketika pas hijrah itu, apa yang dirasain ketika mendalami agama itu? Apa mendapatkan apa, hidup jadi lebih enak, lebih tenang, terus rezeki lebih apa ya, lebih lancar gitu. gimana tuh? Ya kalau saya pribadi sendiri ya Pak, kalau saya pribadi sendiri sih yang ngerasa hidup tuh lebih tenang gitu Pak. Maksudnya nggak ada cuma ya ibaratnya apa ya, lebih tenang dari sebelum kita mendekatkan diri ke Allah gitu. Maksudnya memperbaiki diri kita menjadi lebih dekat lagi gitu Pak. Maksudnya ya intinya ya hati jadi lebih tenang, pikiran tenang, insya Allah rezeki juga lancar gitu kalau kita udah serahin kepada Allah gitu ya. Nah, intinya mah ketenangan hati itu pasti ada Pak. Kita lebih mendekatkan diri pada Sang Kuasa gitu, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang sering didengerin itu ustaz yang mana gitu tentang kajiannya? Saya pertama kali dengar Ustaz itu yang apa, yang memotivasi saya gitu ya, buat ibaratnya ayo kita gitu. Itu sebagai anak muda ya, anak pemuda di luar sana, itu Ustaz Hanan Ataki. Oh ya, Pemuda hijrah kan. Saya ikutin itu kan, walaupun saya belum pernah ketemu gitu ya. Saya ikutin channel YouTube-nya, ikutin Instagram-nya, saya dengerin kajian beliau gitu. Maksudnya saya dengerin tentang yang kan ya ibaratnya Ustaz yang kontennya kan cukup bagus, itu kan pembahasannya tentang pemuda hijrah gitu kan, ingin memperbaiki diri, yang ingin mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, memperbaiki diri. Pokoknya saya ikuti itu terus alhamdulillah. Saya termotivasi sih, ya buat ya nambah keyakinan buat saya untuk hijrah gitu Pak. Kita buat iya, saya udah bukan zamannya lagi, waktu bandel-bandelnya udah nggak zamannya. Saya dulu juga bandel kan sebenarnya kan, tapi saya berarti sekarang udah jauh lebih pakai pikiran lah kalau apa-apa gitu. Jadi nggak bertindak dulu baru mikir, sekarang berpikir dulu baru bertindak gitu. betul. Iya. Jadi awalnya dari Ustadz Hanan Ataki gitu ya? Iya. Bang, sebenarnya buat anak-anak muda itu Ustadz Hanan Ataki itu udah cocok banget lah buat anak-anak muda yang lagi hijrah itu. Iya. Jadi apa ya, sebagian dari asbabnya saudara Erlan ini hijrah ya karena menonton videonya Hanan Ataki. Kita juga tidak boleh Pak, jika tidak sepakat dengan sesuatu perkara yang ada di Ustadz Hanan Ataki, ya jangan lihat itunya gitu, karena di balik itunya juga banyak gitu. Banyak anak-anak muda yang hijrah sekarang tuh karena Ustadz Hanan Ataki itu berperan gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga yang nggak suka sama Ustadz Hanan Ataki gitu, karena berbagai macam inilah Pak, berbagai macam alasan gitu karena tidak sukanya. Tapi ya ini hasilnya dari Ustadz Hanan Ataki itu, asbabnya itu karena Ustadz Hanan Ataki gitu. Terus habis Hanan Ataki siapa lagi tuh yang sering kalau sekarang gitu? Kalau sekarang ya seperti Ustaz Haji Hidayat gitu, saya senang dengarnya itu, dengar kajian beliau juga. Terus ya satunya di Hidayat, terus ya Ustaz Abdul Somad, terus ya banyak dan lain-lainnya. Terus saya dengerin ya ibarat tentang perkara kehidupan di dunia ini, tentang kehidupan kelak di akhirat itu seperti apa gitu.
Ya emang ini apa ya, jadi sebenarnya proses sih, semuanya itu ada tahapannya. Iya. Jadi ketika saudara Erlan ini hijrah, awalnya dari anak taklim, nanti dia akan berproses, pasti dia akan naik tahapannya terus tadi, mulai ke usaha hidayah. Kalau setelah hidayah dia akan mulai ke Abdul Somad, terus pasti akan naik terus ya, nyampe bisa jadi nyampe ke Imam Sudes yang Imam Masjidil Haram, bisa jadi sampai ke apa, belajar kitab-kitab ulama yang lama terdahulu dibaca sama dikaji, kitab semua itu ada tahapnya. Jadi semua orang ada tahapnya, jadi proses gitu. Jadi jangan terlalu apa ya, memburu-burukan suatu perkara gitu, karena dia mah sama ustadz ini, dia mah ustadznya begini, jangan gitu. Yang dicari itu ilmunya gitu, bukan ustadznya gitu. Ustadznya bukan namanya. Ustadz kan hanya asbab, hanya pelantara, karena pelantara memberi ilmu. Adapun tujuan pertama ilmu, tapi tetap kita harus punya adab kepada gurunya. Ustadz itu punya adab, karena dia membawa ilmu yang dari Rasul. Kita harus tetap punya adab sebenarnya sama guru-guru, walaupun ada beberapa perkara yang nggak sesuai dengan kita, tapi sebenarnya mah mereka juga punya alasan yang kuat lah ketika melakukan suatu keputusan gitu, memilih suatu keputusan yang nggak sesuai dengan kita. Nah terus gini, kan sekarang katanya dengar-dengar mau nikah. Alhamdulillah Pak. Jadi saudara ini Erlan ini udah mau nikah. Belum, baru mau berencana. Insya Allah mau nikah. Jadi buat yang cewek-cewek yang lagi nonton, sorry aja nih gitu. Kalau buat istri pertama mah udah nggak bisa gitu ya. Kalau istri kedua, ketiga, keempat, nah Bapaknya dulu itu. urusannya beda. Itu bapaknya dulu itu. Itu mah insya Allah lah gitu. Gimana urusan ntar gitu. Iya. Kalau dia udah ilmunya udah sampai gitu, terus kemampuannya sampai gitu, terus ilmu istrinya dan kemampuan istrinya sampai, ya bisa aja gitu. Berarti bisa ada lowongan kedua, ketiga, dan keempat. Itu nggak sesuai konten kalian pasti begitu. Tapi jangan diharapkan, jangan terlalu berharap gitu, karena ya kita jangan terlalu berharap gitu. Tapi bolehlah berharap, jangan terlalu berharap gitu. Ilmunya harus Biasa aja gitu ya. Ya. Nah ini pas kenal sama, berarti sekarang proses ta'aruf kan ya? Iya masih Taruh bukan taruh itu ya, pengenalan diri lah. Iya. Oh, Ta'aruf itu artinya kan perkenalan. Ya semacam taruh. Sebenarnya di Islam tuh nggak ada ajaran tuh. apa, perintah untuk apa, ajaran ta'aruf tuh nggak ada. Cuma apa ya, dibentuk gitu kan. Ibarat ini mah kayak ilmu fikih, ilmu tauhid itu dibentuk gitu. Sama. Kalau sekarang ta'aruf dibentuk dia. Bagaimana biar orang nikahnya tuh apa, ada maksiat dulu gitu. Karena sekarang banyak kalau pacaran Iya betul. 3 tahun, 4 tahun gitu. Tahu-tahu nikahnya mah nggak tahu sama siapa gitu. Jadi kita nggak jagain jodohnya orang ya. Iya. Itu kalau yang nggak jagain, kalau yang rusak bel lagi. Jadi begitu. Jadi kenalnya awalnya gimana itu sama calon yang sekarang itu? Kenal awal mula perkenalan. Pertama ketemu itu. Ya saya pribadi sih ini ya Pak. Kenal tuh sebenarnya udah lama Pak. Udah lama, maksudnya udah lama dalam artian kita kurang lebih kenal lama, insya Allah jadi pendamping hidup saya udah kurang lebih 5 tahun Pak. 2 tahun. Iya. Lama berarti ya. Kalau ketemunya lama berarti? Hah? Udah ketemunya lama? Udah ketemunya cuma sekali doang Pak. Itu pas sekali-kalinya ketemuan Pak. Oh, tapi sebelumnya belum pernah ketemu gitu? Hah? Belum pernah ketemu tapi kenal gitu? Belum pernah ketemu tapi kenal. Pernah ketemu tapi ya ibaratnya Itu gimana itu? calling-callingan di ini. Belum lah. pernah ketemu tapi kenal itu? Enggak, maksudnya lewat HP, lewat media sosial. Nah itu dapetnya dari mana itu?
nomor HP media sosial HP-nya itu. Udah dari Facebook pak. Nah iya benar dari Facebook zaman zamannya ibaratnya masih ya ibaratnya masih Lu kenalnya dari Facebook dulu ya. iya dari Facebook 5 tahun yang lalu. Awalnya saya lucu pak sukanya sebenarnya lucu kalau disebut lucu ya lucu, kalau disebut ya mungkin ini jodoh kali ya, ini jodoh nggak kemana ya pak. Iya. Sebenarnya dulu tuh apa sih ya, saya kenalnya sebenarnya kan calon saya ini kan anak kedua dari 4 bersaudara. Anak kedua Sama dari 4 bersaudara. ya. Sama saya kenal tuh sama kakaknya pak. Oh, kenal namanya. Iya. Sama kakaknya dekat. Sama ketemu di Facebook itu awalnya dari Facebook. Terus ya ibaratnya minta kontak nomor HP gini bla 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 lah banyak gitu. Saya disuruh main di sono, suruh silaturahmi kayak Sama kakaknya. ya. Oh, berarti dulu mah kenalnya awal kakaknya berarti ya. Ya makanya Iya. sama kakaknya terus saya main di sono. Kakaknya cewek ini. Cewek dong. Cewek kakaknya. Oh, berarti tadinya nggak deketin kakaknya nih ceritanya. Iya benar sekali pak. Ini saya baru ngomong sama bapak tuh. Berarti Namanya jodoh kan ya nggak tahu ya. Nggak ada kayu akar pun jadi gitu. Iya. Nggak dapet kakaknya adiknya nggak apa-apa lah. Iya nggak begitu juga pak. Ini namanya jodoh ya pak. Emang Iya, dilihat iya. lewatnya lewat kakaknya kali kan Asbab gitu. gitu, asbab. Iya, Asbabnya lewat lewat kakaknya kakaknya dulu. Iya. Jangan dulu ya saya main ke sono ya, karena mungkin nggak ini apa ya, bukan jodoh kali ya. Nah saya ya ibaratnya ya kembali lagi ke sini menjalani kehidupan normal lagi gitu. Jadi maksudnya ya belum dapat lampu hijau gitu pak dulu itu sama kakaknya, lampu hijau. Terus tapi kami apa ya, kami itu saya sama kakaknya itu udah berkomitmen, maksudnya walaupun kita nggak ibaratnya nggak apa sih namanya ya, nggak sampai ke yang serius itu, tapi kita tetap jaga silaturahmi pak. Kayak pribadi gitu pak, maksudnya ya tetap jadi saudara jauh kita nyebutnya gitu. Kalau misalkan kakaknya nonton pasti, kalau masih ingat pasti ya pernah berjanji begitu atau berkomitmen begitu gitu. Kita masih tetap jaga silaturahmi walaupun kita nggak ada ibaratnya ikatan saudara kan, sama muslim masih saudara ya kan. Kita saudara jauh gitu, masih sering nanyain kabar pas dulu kan, masih terus nanyain ya keadaan masing-masing gitu ya, walaupun ibaratnya saudara jauh gitu. Nah dari itu saya pas ke sono juga ketemu nih sama adiknya ini, sama adiknya kakaknya yang sekarang ini tahu jadi calon saya. Ketemu cuma tidak berkenalan pak, maksudnya ketemu ngeliat muka tapi nggak nyapa doang gitu pak, nggak nyapa doang gitu. Nah, ya ketemu terus ya berjalannya waktu hilang kontak tuh selama kurang lebih 5 tahun nggak hilang kontak sih, maksudnya ngabarin paling cuma berapa bulan sekali atau 3 bulan atau 6 bulan atau berapa bulan sekali gitu kan. Nah, setelah apa ya namanya ya, setelah kehilangan kontak itu tapi masih berteman kan di Facebook sama kakaknya, masih berteman di Facebook. Saya juga udah ibaratnya udah apa ya namanya ya, udah ya dalam proses berhijrah gini ya, dalam berhijrah atau Berarti memperbaiki dulu diri. waktu sama kenal kakaknya belum hijrah ya? Belum pak, itu saya masih ibaratnya masih bisa disebut ya anak-anak zaman now lah, bandelnya kayak gitu ya. zaman now. Iya. Jadi kenal kakaknya, habis kenal kakaknya lama lagi itu kenal adenya gitu, dikenalin gitu adenya. Adanya nggak dikenalin, Nggak dikenalin cuma Pak. kenal aja Saya gitu. kenalan sendiri. Kenal sendiri, Iya, tapi kenal. tahu oh ini adenya gitu kali ya. Tahu. Oh iya ini adenya. Kan saya juga berteman sama dia juga Oh, di iya, Facebook itu, pas kenal sama kakaknya berteman juga. Emang sama dia. pas kenal sama kakaknya kenal juga sama adenya. Iya seperti itu ya. Berhubung ibaratnya apa ya, kayak setelah hilang kontak itu saya sudah ibaratnya memperbaiki diri, memantaskan diri gitu kan.
Nah itu saya kan ibaratnya ya ibaratnya mencari-cari ya gitu buat yang di mau ke jenjang yang lebih serius tapi belum di apa ya, mungkin belum dipermudah atau belum didekatkan atau belum dipertemukan gitu ya Pak ya. Saya kalau tidak salah itu saya ingat saya sharing itu ke kakaknya, kita sharing nanyain gitu ada gak yang saya ibaratnya apa ya namanya, ada gak temen atau saudara atau siapa yang ibaratnya apa yang punya pikiran buat ke jenjang lebih serius gitu Pak. Oh gitu, jadi Saya bertanya sama dia Tanya. temennya ya daga gitu kan, saya nggak ada niatan buat ngedeketin adanya Tanya tadi. nggak diantar dekat adanya berarti. Iya, nggak ada niatan buat Maria lebih deketin, nggak usah kan. Saya hanya bertanya kepada kakaknya punya teman nggak, punya teman atau punya teman nggak, mau diajak berjalan dia menawarkan, bukan menawarkan sih namanya, kenalin adanya, udah deketin aja tuh aja ini ya adanya gitu kata dia. Udah makanya dari itu ya pokoknya saya baca dikasih nomornya ya berkenalan aja gitu. Jadi gini sebenarnya, emang rencana Allah itu nggak bakal kepikiran sama kita. Iya, tidak Rencana Allah. tidak dikira-kira gitu. Nih, buat kalian semua yang nonton itu, rencana Allah itu nggak bakal kepikiran sama kita. Rencana aja nggak kepikiran, gimana Allahnya gitu. Gimana Allahnya gitu, zat Allahnya kayak gimana nggak bakal kepikiran, karena rencananya nggak bakal kepikiran gitu. Ya, contohnya dia dulu nggak dapetin kakaknya, pas itu nggak dapet, lama bertahun-tahun kontekan lagi. Ketika mulai kontekan, pas dia udah hijrah, yang kontekan lagi, malah dikenalin adanya. Padahal dulu nggak kepikiran sekali gitu, ada buat ngedeketin adanya, tahu-tahu dikenalin adanya gitu. Ibaratnya mah dikenalin terus dijodohin lah gitu sama kakaknya gitu. Kebetulan dia juga udah ada niat buat berkeluarga. Jadi emang rencana Allah tuh nggak bakal kepikir gitu. Sama saya juga dulu waktu Jodoh itu nggak ada yang tahu kan. waktu nikah sama istri saya juga sama, saya nggak kepikir itu. Kalau dulu saya pikiran saya daerah-daerah sekitar rumah saya aja. Saya nggak tahu saya dapat daerah Kerawang karena dijodohkan, dikenalin sama teman kerja juga. Nah terus itu sekarang proses taruhnya gimana itu? Udah ketemu berapa kali? Dari pas pertama dengan cerita yang tadi ya Pak, nah saya kan kontekan sama sekarang insya Allah jadi calon saya nanti. Itu saya pas H+2 lebaran itu saya main ke sana. Pas lebaran main sono. Ya, Itu plus ketemu dua. pertama kali. Ya ketemu pertama kalinya saya Ketemu pertama kali pas ketemu lebaran beliau. kemarin. Lebaran tahun 2020 ya? Iya kemarin, Nah, baru lebaran kemarin 2020 lebaran. kemarin, pertama kalinya selang 5 tahun yang lalu gitu main selang calon 5 tahun. saya yang sekarang. Suruh main ke sana ya insya Allah saya kan main ke sana kan, main ke sana H+2 lebaran tuh niatnya mau silaturahmi bahkan dalam rangka masih lebaran gitu kan ya, +2 kan masih lebaran, suasana lebaran. Saya main ke sono, izin sama dia, izin sama orang tuanya juga, insya Allah mau ke sono kan tolong bilangin gitu. Alhamdulillah udah dibilangin mau saya ke sono. Dan niatan saya kan apa sih Pak, bukan hanya sekedar silaturahmi gitu Pak. Nah gimana tuh? Iya, saya ke sono ada niat dan maksud lain, yaitu mengajak pengenalan Lebih dalam gitu. Iya, buat pengenalan serius. lebih dalam untuk menjenjang kayak Yang lebih serius. Ya saya langsung ngomong sama orang tuanya, di depan orang tuanya langsung saya minta izin sama bapak dan ibunya waktu itu kan. Berarti waktu itu datang pertama kali ketemu sama si calon ini, pas pertama kali itu langsung minta izin sama bapaknya Iya, buat ngedeketin anaknya, betul sekali. buat ke jenjang yang lebih serius. ya. Ini tuh buat contoh buat yang anak muda zaman sekarang ya. Hmm. Kalau emang mau serius sama cewek gitu, datengin bapaknya, minta izin buat ngedeketin. Kalau diizinin boleh deketin, kalau nggak diizinin jangan deketin. Betul. Dan ketika ngedeketinnya itu dengan alasan ingin ke jenjang yang Lebih serius. lebih serius untuk berumah tangga Hmm. gitu. Waktu itu janjinya berapa lama tuh buat pendekatannya? Saya izin ke orang tuanya, saya bicara gitu kan sama orang tuanya, kenalan hebatnya, ingin mengajak kenalan diri dulu ya gitu, sekiranya saya dan
ya anaknya cocok gitu kan, ada rasa nyaman, ada rasa ya, ada saling ya nyaman satu sama lain. Insya Allah 3 bulan ke depan itu saya ini apa melamar. 3 bulan deket 3 bulan terus habis cocok melamar. Nah, buat yang lagi nonton, kalau punya pacar mau cewek mau cowok gitu, perlu contoh kayak gini. Ketika ngedeketin cowok tentuin, ketika cowok ngedeketin cewek, cowoknya harus tentuin berapa bulan mau ngedeketin cewek. Karena kenapa? Biar nggak ada terjadi maksiat gitu di dalam pendekatan itu. Jadi dibatasin. Dan ceweknya pun harus kasih, kalau cowoknya nggak kasih waktu, ceweknya harus kasih waktu juga. Kan cowoknya yang kayak nggak jelas gitu kasih tahu biar gitu. terlalu berharap. Iya, biar nggak terlalu berharap. Sekarang udah banyak orang yang pacaran tuh sampai 6 tahun, 5 tahun gitu. Tapi belum, jangankan nikah, ngelamar aja belum. Nah ini baru 3 bulan udah ngelamar. Jadi nggak ada yang dirugikan, semuanya saling menguntungkan, semua harus saling jujur buat kedepannya gitu. Karena cuma lah kita deket sama cewek pacaran lama di percuma, banyak dirugiin, termasuk pihak wanita itu banyak ruginya. Pertama nunggunya lama, nunggu cowoknya ngelamar, mending kalau ngelamar, kalau enggak buang-buang waktu, belum lagi maksiatnya. Sedangkan Allah tuh mengharamkan yang namanya zina. Kata Allah tuh wala taqrabuz zina, dan jangan mendekati zina gitu, kata Allah. Itu di surat Al-Isra itu, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena ada anak muda juga yang apa suka bercandain gitu kan. Itu kan mendekatinya doang yang nggak boleh, berzinanya mah nggak ada larangan kan gitu. Kalau mendekatinya aja ada larangan, apalagi zinanya. Sebenarnya zinanya juga ada larangannya tuh. Kalau yang mendekati zina itu di surat Al-Isra, kalau yang larangan berzinanya itu di surat Al-Furqan, wala yaznun, dan jangan berzina. Iya, dan jangan berzina. Jadi janganlah, udahlah pacaran itu cuma maksiat doang. Cowok-cowok tuh udahlah, kebiasaan itu dihilangin lah. Dan cewek-cewek pun harus punya prinsip lah kalau deketin sama cowok. Kira-kira berani berapa bulan deketin saya buat pendalaman. Kalau nggak berani, ya udah. Kalau cuma main-main gak usah. Kalau mau sama saya harus serius gitu. Kalau nggak mau ya udah. Nah sekarang berarti udah berapa bulan nih kenal sama calon? Kenalan Sampai sekarang udah berapa bulan? kenalan dari bulan kalau nggak salah akhir April gitu Pak. April Mei ya Baru Mei, Juni, ya 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih. Tapi lamaran udah berarti sekarang ya? Alhamdulillah Pak, kemarin udah tanggal Berarti ketemu pertama itu izin sama orang tuanya buat ngedeketin. ya. Ketemu kedua Ketemu kedua itu langsung lamaran. bawa orang tua Bawa orang tua buat acara lamaran. Oh, jadi ngikat dulu ya? ya Ngikat ya, harus apa? Untuk keseriusan gitu. Ya, Keseruan tanda lagi keseriusan. tanda keseriusan. Terus yang ketemu ketiganya lamaran. iya 3 kali ketemu udah lamaran. Ente yang pacaran berapa kali ketemu belum lamaran ya? Buang aja kayak gitu. 3 tahun ketemu terus. Tiap malam minggu main, malam minggu main, belum lamaran juga. Buang aja cowoknya udah. Berarti sekarang udah tinggal jenjang pernikahan loh. ya udah kemarin pas hari kemarin tanggal 2 Agustus itu udah mulai pembahasan buat nentuin hari hanya Pak. Ya insya Allah akan diselenggarakan bulan September nanti Pak. September, Iya. Agustus, September, berarti bulan besok. Iya, kurang lebih sebulan lagi acara hari haknya akan. Ini baru matang. Ini contoh anak muda yang harus benar-benar dicontoh. Ini sekarang umur berapa tahun? Sekarang umur 26 Pak. 26 udah mau nikah. Yang nonton udah lewat 26 belum? Kalau udah lewat 26 mah kebangetan.
ente kebangetan gitu. Kecuali emang ente belum ada jodoh, bikin usaha udah, ikhtiar udah, cuma belum ketemu jodohnya ya apa ya, tapi tetap nggak boleh pacaran ya sampai mendekati zina gitu, karena berat, merugikan buat kita, merugikan buat orang tua. Ketika kita melakukan perbuatan dosa itu orang tua kena tanggung jawab. Kenapa bisa kena tanggung jawab? Karena bagaimana gitu, Allah tuh bakal nanya ke orang tua itu, bagaimana kamu mendidik anak kamu sehingga anak kamu melakukan maksiat. Itu seringan-ringannya siksaan untuk orang tua yang anaknya berzina itu, seringan-ringan itu. Batu kerikil yang di neraka disuruh digenggam di tangannya dan kepalanya itu melepuh keluar otaknya, itu paling ringan, belum yang lainnya. Kayak kalau udah terlanjur buru-buru tobatin. Sama saya juga masih sering ngelakuin kesalahan, masih sering, tapi tetap saling iya, mengingatkan. masih tetap melakukan kesalahan. Saya juga masih dalam proses hijrah, dan Erlan ini yang ikut nemenin saya sekarang proses hijrah. Ketika ada kesalahan buru-buru tobat, ada kesalahan buru-buru tobat, insya Allah gitu. Namanya kita mah lagi belajar sama manusia, lagi belajar pasti ada salahnya, dan insya Allah gitu Allah mau maha pengasih lagi pasti diampunin gitu. Ibarat orang kerja nyangkul di kebun, kerjaannya cangkulannya nggak benar gitu kan, dari pagi sampai sore kerjaannya nggak benar, tapi tetap bakal dikasih gaji. Kenapa? Karena kasihan, karena kerja kerasnya, usahanya. Jadi berarti sekarang udah menikah nih? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi semoga jadi keluarga, semoga nanti rencana acara pernikahannya lancar, dikasih kelancaran sama Allah, dikasih berkah gitu sama Allah, kasih rahmat, keridhaan Allah, semua keluarganya dikasih kasih sayang Allah. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Amin. Suaminya bisa ngajarin istrinya ilmu agama, Amin. istrinya bisa ngasih semangat buat suaminya buat belajar agama lagi, sama-sama belajar, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang menegakkan sholat. Karena suksesnya orang tua itu ketika anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Akhir kalam, saya mau ngasih hadiah buat Erlan, karena emang dia sebenarnya minta, cuma kemarin saya nggak mau ngasih karena masih sayang. Tapi sekarang saya mau ngasih karena ini buat hadiah. Semoga aja kasihan Apaan? Curiga nih. semoga aja ini bisa jadi semangat buat nambah semangat ibadah. Semoga buat istiqomah lah gitu. Semoga saya juga dapat pahalanya gitu. Amin. Karena saya juga butuh orang lain untuk menyemangati saya butuh orang lain buat ngingetin saya ketika jadi saya juga melakukan kesalahan. Saya juga butuh orang lain untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena di akhirat saya butuh nasihat teman-teman gitu, di akhirat pun saya butuh pertolongan teman-teman yang soleh gitu. Karena saya di akhirat ya, saya rasa saya masih banyak salahnya. Saya butuh di akhirat itu pertolongan teman-teman yang soleh-soleh yang soleh-soleh itu saya butuh pertolongannya gitu. Karena nanti di akhirat nanti kita akan saling tolong menolong gitu sesama teman yang berjuang di agama Islam. Jadi saya mau ngasih hadiah, sebenarnya sepele hadiahnya, cuman kalau diamalin insya Allah salah satu ladang pahala. Amin. Amin. Ini siwak. Ini siwak ini saya beli harga 30.000 ceritanya. Saya kejual gocap. Ini mau saya jual ke dia 100.000. Enggak. Jadi ini saya beli di pengajian waktu itu Habib kalau nggak salah ini Habib Ridho yang jual harga 30.000. Ini saya nggak bohong nih. Kalau nggak percaya tanya teman saya namanya Sukron itu yang nonton. Nah dia juga sama beli ini 130.000. Nah kemarin dia lagi butuh siwak, saya bilang saya ada no siwak, gantiin aja duitnya gitu. Saya bilang
bilang ganti gitu. 50.000 itu mobilnya 30.000 mau jalan ya. Harusnya nggak 30, dia tetap nggak mau gitu, mungkin karena kemahalan. Ini di luar juga ada yang 25, ada yang 20 gitu ya. Kalau gitu biar ini saya, daripada dibeli sama dia di harga di bawah itu, mending saya kasih aja ke dia buat hadiah. Alhamdulillah alamin. Biar Akhirnya lulus hati. biar jadi ladang pahala buat dia. Amin ya Allah. Nih buat ente. Terima kasih. Ini bayar di pabrik kan. Jadi enak ya. Jangan lupa akhir bulan. Akhir bulan ya? Enggak bohong. Alhamdulillah. Jadi ini si Wang ini, kata Rasul di hadisnya itu, aku tidak akan seandainya aku tidak memberatkan umatku, kata Rasul SAW itu berkata seperti itu, seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkannya bersiwak setelah sholat atau sebelum sholat dan sebelum berwudu. Kata Rasul, seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka akan wajibkan bersiwak sebelum sholat dan sebelum berwudu. Jadi pahalanya besar gitu. Kenapa besar? Karena Rasul bilang seandainya tidak takut memberatkan gitu. Karena Rasul takut memberatkan umatnya, karena siwak ini kan termasuk barang yang kecil, repot gitu. Padahal bisa kita bersiwak pakai apa aja, tanpa kayu arok ini, pakai kertas pakai kain, pakai yang kasar-kasar lah, kayu apa aja bisa sebenarnya, dan insya Allah sunnah gitu. Cuman afdolnya pakai kayu arok gitu. Kayu arok ini karena secara hadis pun yang disuruh Rasul ya kayu siwak ini, dan secara ilmiah memang kayu arok ini itu banyak manfaatnya untuk gigi, kekuatan gigi ya. Jadi ini kayak tahu cara makanya kan? Tahu cara makanya nggak? Siwaknya udah tahu belum cara makanya? Belum. Jadi ini kayu nih, kayak siwak. Ini ujungnya itu dilembutin, boleh digetok pakai apa gitu yang keras-keras, atau digigit juga bisa, digigit gitu ujungnya biar lembut. Nah kulitnya ini dilepas, dilepas gitu, kulitnya dikelupasin gitu. Jadi tinggal ininya doang tuh, batang dalamnya dilembutin biar kayak sapu lidi gitu, kayak koas gitu, ada serabutnya. Nah serabutnya itu buat gosok gigi. Nah megangnya kalau secara ulama megangnya begini. Nah insya Allah ya, kalau saya agak lupa juga soalnya. Setahu saya gini ya, boleh ntar kalau ada salah bisa komen di bawah lah, ingetin saya juga. Jadi jari depan ini, jarinya yang ini di depan, ininya jentiknya di belakang, ini di belakang, nah begini. Nah ada begini, soalnya ini ujungnya ini digosok, hitungannya dari depan, tarik ke kanan, set sini, gigi sini, tarik lagi ke kiri, set sini, balik ke depan, itu hitungannya satu kali gosokan. Tarik lagi ke sini, balik lagi ke sini, ke kiri, balik lagi ke tengah, itu 2. Tarik lagi ke kanan, tarik ke kiri, balik lagi ke tengah, itu 3. Nah afdolnya pakai siwak ini 3 kali gosokan, 3 kali balikan, 1, 2, 3 kali balikan afdolnya. Walaupun sekali 2 kali boleh, tapi afdolnya 3 gitu. Dan terus habis gosok gini balik ke tengah, terakhir tongkel ke atas, ke langit-langit mulut, mulut buat ngegosok yang di atas langit-langit mulut. Karena kalau nggak salah itu di cara sikat gigi, bersikat gigi di TV juga sama ya, langit-langitnya itu harus digosok. Terus lidah juga harus digosok. Ini pun sama, kita gosok ke atas, tongkel ke atas buat langit-langit mulut, habis ke atas langsung tarik ke bawah, ke lidah, tarik ke lidah, itu baru afdol, sempurna. Adapun ya mau kesini gigi doang apa sekali ini terus ke atas ke bawah apa, atau semuanya 3 kali terus ke atas ke bawah, atau nggak pakai atas bawah itu nggak apa-apa. Yang pentingnya bersiwak, karena itu paling afdol. Habis
kalau udah make silahkan, kalau mau dipotong potong, misalkan 3 kali atau 4 kali make gitu, 2 kali 3 kali 4 kali make potong gitu, terus ganti yang baru silahkan, atau setiap apa mau make nggak dipotong tapi dicuci aja pakai air, Bisa cuci aja, cuci aja pakai air gitu, nggak apa-apa boleh gitu. Kali takutnya repot nyari kayu arak ini, jualan gini tuh agak susah juga, nggak di semua tempat itu ada, terus semua lingkungan itu ada, agak susah juga. Saya juga kalau beli ini tuh lumayan jauh, harus saya itu tinggal di Sumur Batu, itu saya harus ke Jambrut dulu, kalau nggak ke Jambrut ke Pangkalan 2 gitu. Susah agak sih nyari. Kadang-kadang saya sekalian beli kitab di Pasar Banterbang baru bisa beli, nggak kayak warung-warung itu nggak bakal ada. Oke, Terima kasih buat pengalamannya Saudara Herlan, dan semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua. Kalau ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan, komen bisa di bawah. Dan jangan lupa subscribe, share ke teman-teman, terus like. Semua itu subscribe, share, like, komen itu buat menambah semangat saya bikin video dan yang bermanfaat buat yang ada di rumah atau ada di mana aja yang lagi nonton video ini. Sekian dari saya, Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.